wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hafidun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu sunnati wa man baghiba an sunnati falaysa minni. Yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan kami petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Jejawi yang alhamdulillah hadir sekaligus di Gowong ini. Berdoakan Bapak Ibu semoga mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati seluruh perangkat desa mulai dari kepala desa sampai ke bawah-bawahnya, pemangku adat, pemuka agama, pemuka masyarakat, pejabat pemerintahan dari luar yang mungkin juga ada sempat hadir, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada kandah kami Wahid yang minta doanya Bapak Ibu. Dan sekarang beliau ini mungkin nih anak deh merasa kayaknya cak manoy pening pala apalagi beliau yang ngalami. Bantu doanya semoga istri beliau, ibu daripada keponakan kami Rani, menurut informasi ini sedang dipasang selang dari hidung ke perut. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan. Amin. Dengan kesembuhan yang penyakit tak berulang lagi. Amin Allahumma amin. Untuk ini kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga doa dari Bapak Ibu semua yang hadir dan juga melalui keberkahan majelis yang kita hadiri, majelis akad nikah pada siang menjelang sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk mengabulkan. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi Anda sudah menyampaikan khutbah nikah berbahasa Arab. Namun karena inti khutbah ini adalah nasihat, jadi minta waktu dikit untuk Anda tambahkan uraian bahasa Inggris. Sekedar mengingatkan, pertama kandah kami Wahid memang beradik tapi jauh. Ini tinggalnya berjauhan. Dan untuk akad nikah ini beliau dah bernanyo-nanyo, Anda juga lupa. Nah, mengingatkan ini Kak yang perlu diucapkan. Tapi Anda yakin dengan adanya kandah kami P2OKD Kanda Zaini, insya Allah beliau sudah mendapatkan apa yang Anda harapkan dari Kanda Zaini. Kandahku Wahid dan nandahku Fajri menikah ini adalah ibadah, maka jangan lupa yang paling pokok kalau menurut anak yang berkaitan dengan masalah ijab kabul ini, satu, awalilah terlebih dahulu ijab kabul ini dengan bacaan ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mohon perlindungan Allah dari godaan, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena kita tahu
bahwa setan musuh nyata bagi kita. Dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu kata Allah dia adalah musuh nyata bagi kamu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita barangkali sering menyaksikan wong yang tiba-tiba diserang dari belakang misalnya. Nah di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah pernah sampaikan ngapa setan itu disampik-sampik dalam Al-Quran. Allah ingatkan mereka sebagai musuh nyata bagi kita. Karena Bapak Ibu kalau dalam Al-Quran Allah ingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah kalau manusia tak kati ya nak menghalangi wong melakukan ibadah kepada Allah. Tapi kalau setan itulah target dia. Ngapo? Karena setan punya target cak manoh kita di akhirat itu bisa bersama-sama mereka masuk dalam api neraka. Maka itu yang diganggunya adalah ibadah kita. Cak manoh supaya dalam kita melakukan ibadah itu walaupun terlaksana tidak sah. Sehingga walaupun terlaksana tapi tetap gak kasih nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi Anda ingatkan kanda wahid dan anda tadi jangan lupa kalimat ta'awuz ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim dibaca mengawali daripada ijab qabul. Semoga dengan kalimat ini pelaksanaan ijab qabul yang kita sudah menyaksikan kalimatnya singkat tapi banyak yang tidak baca-baca dan di situ tanda adoh gawi setan. Nah biar pelaksanaan ini berjalan lancar. Kemudian yang kedua sesuai dengan hadis Nabi kullu abdin zibalin la yabda'u fihi bismillah fa huwa ajzam. Jangan lupa juga ijab qabul ini setelah di awal ta'awuz awalnya juga dengan bacaan basmalah. Karena sesuai dengan hadis Nabi yang sudah disampaikan tadi, sehebat apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau tidak kita awali dengan bacaan basmalah, kata Nabi, tetap tidak sempurna kebaikan yang ada di dalamnya kita dapatkan dari Allah. Kemudian yang ketiga sesuai dengan hadis Nabi innamal a'malu binniyat, jangan lupa juga kandah wahid dan kandah fajri ijab qabul ini serta juga dengan niat. Karena hakikatnya pada saat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, mengajak sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Kapan awal perbuatan akan nikah? Ketika ijab qabul dilaksanakan. Di mana tempat masangnya? Tempatnya itu di dalam hati. Jadi untuk kandah wahid jangan lupa sertakan niat dalam hati waktu ijab qabul dilaksanakan sah jauh menikahkan anak karena Allah, dan untuk nantaku fajri sertakan niat dalam hati sah jauh menikah karena Allah. Kemudian yang keempat tak kalah penting, jangan lupa juga pasang i'tiqad dalam hati. Karena amalan yang diterima oleh Allah menurut pelajaran yang Anda dapat, amalan itu harus cukup zahir dan batinnya. Misalnya nyebur, anggotanya berbuat, hatinya tidak kosong. Apa Anda Anda tugas hati itu dua. Satu, hati tempat masangnya. Dua, hati tempat nyambungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan lupa waktu ijab qabul dilaksanakan, satu, rasakan diri kalian bersifat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan tiada kekuatan yang ada pada kalian melainkan seluruh yang ada pada kalian itu dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya rasakan dengan hati, tidaklah nutur kalian, tidaklah bergerak kalian, tidaklah berbuat kalian, melainkan seluruh yang kalian kepengen itu bisa terlaksana hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua perlu dipahami bahwa nikah ini terlaksana bukan menurut kehendak dan kemampuan kita, tapi nikah bisa terlaksana dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah tentukan untuk jadi, dialah yang bakal jadi.
siapa yang Allah tentukan untuk kita jadi, walaupun usaha setengah mati tetap juga bakal pernah jadi. Oleh karena itu ibu-ibu, terutama adik-adik yang masih gadis, bapak-bapak, terutama yang masih bujang, yang dulu pernah sempat putus cinta, biarlah, tidak usah dendam. Jadikan itu pengalaman. Jadi yang jelas perlu dipahami, nikah terlaksana dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu jangan heran juga kalau ada orang belaga besar, tinggi, putih, hartanya banyak, tapi umur 40 belum laku. Ada yang sudah sampai 50 masih belum laku. Padahal dia belaga besar, tinggi, putih, hartanya banyak. Ada yang sebaliknya, jahat, kecil, pendek, hitam, buntu, tapi nikah sudah 4 kali misalnya. Jangan heran. Ngapa? Karena nikah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kembali kepada ijab kabul kita siang hari ini, kandah wahid dan nandah bupatri. Jangan lupa yang keempat, i'tiqad dalam hati, keyakinan bahwa hakikat yang menikahkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kepada kandah wahid dan kepada nandah patri, termasuk nandah Qurani, dan kepada kedua keluarga besar calon besan, termasuk semua yang hadir yang pengen merasakan kegembiraan daripada dua keluarga besar pada saat ini. Begitu ijab kabul selesai dilaksanakan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan lisan puji Allah, ucapkan kalimat hamdalah. Dengan hati akui pernikahan adalah nikmat Allah. Untuk selanjutnya jangan lupa buktikan ucapan dengan lisan, pengakuan dengan hati, cak manoh caranya, jadilah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Lakukan apa yang Allah perintah, jauhi apa yang Allah larang. Terutama sekali untuk nandah bupatri dan nandah Qurani, kalau kalian nanti sudah menjadi pasangan suami istri, Ustaz ingatkan, satu, jago pelihara sholat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kalian masih punya orang tua, jadikan orang tua kalian jalan termudah kalian untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis Nabi bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah gantungkan kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah gantungkan kepada murkanya kedua orang tua. Artinya kita punya orang tua itu Allah sama dengan Allah siapkan jalan termudah kalian untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi nandah Fajri dan nandah Qurani, sekarang ibumu lagi terbaring di rumah sakit. Ini kesempatan besar untuk kalian menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena uang yang dalam suasana duka, dalam keadaan susah, kalian berbuat baik kepadanya, tentu itu akan lebih mengundang lagi keridhoannya kepada kalian. Jadi sekali lagi Ustaz ingatkan, satu, jaga pelihara sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, jadikan uang tua kalian dalam termudah kalian untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.